Cara legal gelar nobar di... Oh iya, bener. Jadi guys, ini berita kapan? 30 Juni 2022, betul. Tapi aku juga baru tahu baru-baru ini juga. Kemarin ya Bet ya. Kemarin pas kita ngobrol-ngobrol itu Bet ya. Dari si Raflis bilang katanya nggak boleh. Cara legal gelar nobar di Piala Dunia 2022 dan Liga Inggris. Ini denda jika melanggar. Selama ini nonton bareng atau nobar merupakan hal yang baik yang dilakukan. Salah bro. Aus tuh di sini. Acara gelaran sepak bola ya. Walaupun begitu ternyata kegiatan ini tak boleh dilakukan secara sembarangan loh. Terutama pada gelaran Piala Dunia 2022 dan juga Liga Inggris mendatang. Ini untuk menyelenggarakan nobar dua kegiatan ini perlu ada langkah-langkah yang dilakukan terkait pelaksanaannya agar nobar yang dilaksanakan bisa aman dan tak melanggar hukum. Ini hal yang perlu kamu ketahui. Oke. PT Surya Citra Medica TBK, SCM merupakan pemegang lisensi eksklusif Piala Dunia, Liga Inggris sampai 2025. Grup SCM diantara PT Surya, SCTP, Indosiar, Video, Next Parabola mensosialisasikan berbagai hal mulai kepemilikan bla 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 bla. Oke. SCM bekerja sama dengan Barreskrim dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM menindak tegas pembajakan tayangan Piala Dunia 2022 dan Liga Inggris 2022. Welcome to capitalism. Selamat datang kapitalisme. Ya. Soal hak siar, konsennya bukan hanya IEG dan SCM tapi industri. Kalau industri mau benar, pembajakan harus diberantas. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kami harus benar-benar menjaga hak supaya dimonetize dengan baik. Di bawah ini ada informasi lengkap mengenai hak siar Piala Dunia 2022 dan Liga Inggris, termasuk soal aturan nonton bareng. Oke, nonton bareng itu gimana? SCTV, saluran resmi yang menyiarkan, SCTV, Indosiar, Video, Next Parabola, Champion TV, dan O Channel. Oke, sama juga kurang lebih ya. Bila langgar hukum kalau digelar sembarangan, ini cara resmi untuk nobar. Cara resminya adalah ancaman pidananya bisa lumayan sampai 4 tahun dan denda maksimal. Untuk kayak ginian aja pakai dan. Kalau korupsi kadang-kadang suka atau. Ya kan? Bener gak sih? Apa gue ngarang ya? Nobar Piala Dunia dan Liga Inggris harus diperhatikan ketika orang atau pelaku usaha nobar. Oke. Jadi di sini tuh buat pelaku ya, maksudnya pengusaha ya, usaha nobar. Ya. Bagi pihak-pihak yang bermaksud untuk melakukan kerjasama terkait penggunaan saluran channel untuk kegiatan public viewing, nonton bareng, maka dapat menghubungi PT Indonesia Entertainment Group. Oke, siap. Ya itu doang, buat apa dong? Nih, kami dari Barreskrim melakukan pengawasan terhadap beberapa kafe. Gue setuju dengan satu ini. Jadi guys, dari yang kemarin gue dapat dari Bung Rafli yang kemarin sempat ketemu dan ngebahas tentang ini bareng sama Bung Albert juga. Itu Rafli memberikan sebuah pernyataan, Julpikar apa bukan Rafli ya? Memberikan pernyataan bahwa bahkan nobar warga pun nggak boleh. Misalnya kayak tetangga sama tetangga ngumpul terus nonton, katanya itu pun bisa didenda, itu bisa dipenjara. Gue bilang, bro, itu sih kalau sampai kayak gitu sih pecah sih. Gak mungkin dong. Kata si Julpikar, bener kok begitu. Bro, gak bisa. Nih, di sebuah kelurahan di daerah terpencil, yang dimana hanya di rumah Pak RT yang punya TV berwarna, yang lainnya TV-nya cuman gambar semut. Terus tiba-tiba Pak RT bilang, ayo wargaku, biar nanti tahun depan saya dipilih lagi jadi RT, ayo nonton nobar nih Piala Dunia di sini semua bareng-bareng. Katanya nggak boleh. Nggak mungkin nggak sih? Karena itu udah kayak kebiasaan kita. Tapi kalau dilaksanakan di tempat-tempat komersial seperti diskotik, tempat perbordilan, atau KP-KP, atau yang memang di sana dia menjual sesuatu, menjual minuman, ada tiket masuk and whatsoever, gua setuju kalau itu memang harus kerjasama karena bentuknya komersil. Gua setuju karena lo mendapatkan keuntungan dari acara ini. Setuju. Itu dari Julpikar katanya sampai warga pun nggak boleh. Gue rasa sih enggak sih. Nggak mungkin juga Barreskrim datang kucuk-kucuk. Sudah nobar nih sama warga lagi rame-rame. Pak gimana? Assalamualaikum. Oh alhamdulillah nih.
udah pandemi udah selesai, kita bisa nonton bareng lagi, bisa silaturahmi lagi sesama tetangga. Alhamdulillah datang, bubar. Ini tidak ada izinnya nobar. Padahal lagi silaturahmi, ya kan? Berarti hanya khusus untuk bagian-bagian, kalau menurut gue ini adalah untuk yang memonetize lah, kafe, klub atau apapun itu bentuknya ya. Atau misalkan dia sengaja bikin nobar bersama gitu kan, se-Jabodetabek. Nobar bersama se-Jabodetabek gitu misalnya. Nah yang kayak gitu-gitu harus dimonetize, gue setuju. Kalau kayak gitu dia ada di mana, silakan aja, nggak apa-apa. Kita masuk ke berita selanjutnya yang sudah gue siapkan dulu sebelum kita masuk ke berita tadi dari Saweria lagi kalau masih ada. Ini dia nih. Ini nih. Viral video rumah warga di TTS digusur saat hujan, anak-anak menangis. Ini penjelasan Pemprov NTT. Wah ini video viral anak-anak menangis di bawah puing rumah di NTT. Waduh. Bro, kita lihat ya ini alurnya gimana, kita pengen tahu nih. Sebuah video yang memperlihatkan rumah warga di lahan Besipae, Desa Linamutu, Kecamatan Amaduban ke selatan di NTT lah pokoknya, digusur pemerintah setempat, viral di media sosial. Sebanyak 12 dari 19 rumah yang dibangun pemerintah beberapa waktu lalu dibongkar lagi oleh pemerintah. Gimana sih? Sebanyak 12 dari 19 rumah yang dibangun pemerintah Provinsi NTT beberapa waktu lalu dibongkar lagi oleh pemerintah. Oke, siap. Kita lihat dulu ya ke bawah. Dalam video tersebut terlihat warga melakukan perlawanan saat pemerintah Provinsi NTT yang dikawal aparat kepolisian merobohkan rumah warga. Sejumlah wanita dan anak-anak tetap bertahan serta berlindung di bawah puing-puing rumah karena hujan saat itu mengguyur. Seorang warga bernama Daud Selan meminta Presiden Joko Widodo untuk melihat kondisi mereka. Daud pun menunjukkan sejumlah anak-anak yang sedang berlindung di bawah atap rumah yang telah dirobohkan Satuan Polisi Pamung Praja. Pak Presiden Jokowi, tolong lihat anak-anak kecil sampai menangis begini. Sampai hati pemerintah Provinsi NTT bisa seperti ini. Mereka seperti ini dan dibiarkan basah kuyup seperti di mana tanggung jawab negara Indonesia, Pak? Pak Jokowi tolong lihat, Pak Jokowi tolong lihat ini, kata Sata Daud sembari menangis. Oke, kita mau lihat dulu nih penjelasan dari Pemprov NTT ya. Menurut Daud, penggusuran rumah mereka pada saat musim hujan sangat disayangkan karena belum ada persiapan apapun dari mereka untuk pindah. Oke, yang ditertibkan adalah rumah yang dibangun oleh pemerintah provinsi yang dihuni oleh para okupan dan bangunan lainnya yang dibangun oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Sama sekali tidak ada tindakan anarkis dari pemerintah provinsi dalam proses penertiban. Ini sering terjadi sih, bro. Ini sering terjadi sih. Yang salah tuh, jadi secara hukumnya sudah benar, tapi karena dimanfaatkan karena misalkan lahan itu muat untuk 20 rumah, dibangunlah 20 rumah. Terus dan tiba-tiba ada lagi yang bangun rumah sendiri. Maksudnya nggak tahu gimana ceritanya, pasti dia ada kerjasamanya dong, nggak mungkin nggak ada. Terus rumah itu akhirnya dijual. Maksudnya dijual tuh kayak disewakan atau apa. Kan ada tuh kayak lahan yang udah jadi gini, lahan yang sudah disewakan hampir 10 tahun, dia tiba-tiba digusur mendadak gitu. Terus dia nanya, ini tuh lahannya adalah lahan pemerintah, orang yang tinggal itu nggak ada yang tahu misalkan. Saya nggak tahu, saya sangka ini adalah rumah beneran katanya. Listrik masuk. Cok, yang paling pecah tuh adalah ketika lo ketemu sebuah lahan yang sebenarnya notabene-nya itu adalah ilegal, tapi listrik masuk. Hah, ini kan membingungkan ya. Kenapa nggak pas dibangun dikasih taunya? Loh kayak gitu kan kadang-kadang kan ada oknum-oknum pembangun ini nih. Banyak bro, banyak jenisnya. Maksudnya banyak banget itunya, apa namanya, jenisnya gitulah pokoknya. Jadi bisa jadi orang yang tinggal di situ kadang-kadang dia nggak tahu sama sekali. Biasanya listriknya nyolong bang. Nah, ya kan, makanya PLN bisa rugi dong kalau kayak gitu. Pokoknya ya, uang tuh kalau kita bisa buta karena uang. Quote of the day by Bang Yono. Filosofi dalam sebuah hidup. Kalau dengan uang Anda bisa buta hatinya, maka seperti sebuah lagu.
Bila cinta itu buta, butakah hatiku. Itu quote of the day, filosofi sebuah hidup dari Bang Yono. Oke, kita lanjut ke berita selanjutnya. Pria Jerman digigit anjing, melawan saat ditangkap polisi hingga ditahan. Luar biasa. Ini merupakan fenomena. Biasanya ada berita seorang pria digigit anjing, tapi kali ini adalah pria di Jerman gigit anjing. Wow, this is another whole. Jadi kayak reverse gitu ya. Melawan saat ditangkap polisi hingga ditahan. Oke, kita pengen tahu nih. Anjing menggigit orang udah biasa, tapi bagaimana jika orang yang menggigit anjing? Premis awalnya juga. Narasi di awalnya juga gitu, bro. Anjing menggigit orang sudah biasa, tapi bagaimana jika orang yang menggigit anjing? Ternyata hal itu benar-benar terjadi di Jerman. Baru-baru ini pihak kepolisian di Jerman mengatakan telah menahan seorang pria karena melawan saat ditangkap dan menggigit anjing penjaga. Oh, clickbaitnya. Gue nyangka dia itu lagi diam di sebuah taman, ya kan? Terus dia ngeliat anjing dan digigit. Ternyata kan bukan. Masuk neraka clickbait nih. Neraka clickbait. Udah masuk neraka clickbait nih orang nih, neraka clickbait. Insiden itu terjadi pada 14 Oktober 2022 lalu di kota barat Gensheim, Gustav, sesaat setelah maaf. Seperti apa kejadiannya? Oke. Melawan saat ditangkap polisi dan gigit anjing penjaga. Pria di Jerman gigit anjing. Melawan saat ditangkap polisi hingga ditahan. Melawan saat ditangkap polisi dan gigit anjing penjaga. Pria di Jerman gigit anjing. Ini clickbait neraka asli. Menurut keterangan polisi, ketiganya bertindak sangat agresif dan tidak kooperatif. Jadi dia ada perselisihan antara dua pria 29 tahun dan seorang wanita berusia 35 tahun. Dalam upaya melawan penangkapan, pria berusia 29 tahun itu juga menggigit seekor anjing polisi. Polisi menyatakan juga bahwa anjing itu tidak mengalami cedera apapun. Sementara itu wanita berusia 35 tahun itu melukai seorang petugas polisi dengan pukulan. Ini orang yang berantem juga. Yang satu, ada dua orang berantem, umur 29 sama 35. Seorang pria yang 29, seorang wanita yang 35. Ketika dia berkelahi dan pengen ditangkap, yang satu gigit anjing, yang satu nonjok petugas polisi. Kejadian orang gigit anjing pernah terjadi di Inggris. Oke, ada lagi, dia menjelaskan nih. Sebelumnya seorang pria di Inggris menggigit anjing dan dipenjara selama 8 bulan. Wow, gila lama juga ya. Kalau anjing yang gigit orang dipenjara juga 8 bulan. Sebagaimana diberitakan Telegraph 19 Agustus 2022, Matthew Boulter dipenjara setelah dia menggigit seekor anjing polisi dan menyerang seorang petugas. Rata-rata nggak gini ya. Tunggu bentar deh. Tadi anjing polisi penjaga, sekarang anjing polisi yang digigit. Berarti dia itu sedang berantem gak sih posisinya sama anjingnya? Gak mungkin nih anjing diem terus kamu gak saya tangkap, saya gigit anjingnya. Kan gak mungkin. Ya kan? Gak mungkin dong. Jadi ketika mau ditangkap kali gitu ya. Kita lihat ada ini deh. Berita selanjutnya adalah kreatif. Mahasiswa kenakan topi anti contek, ada yang pakai helm dan wadah telur. Yang helm biasa aja. Wadah telur, bro. Bro, ini tuh dia apa sih? Ini seorang profesor di Filipina membagikan foto-foto mahasiswa yang sedang ujian. Ini yang nyuruh dari sekolahnya atau orang-orangnya yang mau begitu? Hah? Seorang profesor di Filipina membagikan foto mahasiswa yang sedang ujian. Uniknya mereka mengenakan semacam penutup kepala yang disebut topi anti nyontek. Oke. Merupakan sekumpulan mahasiswa di Bicol apa Bicol nih? University College of Engineering di kota Legazpi. Mengatakan mahasiswa memang diminta, profesor meminta untuk mahasiswanya itu mengenakan penutup kepala yang mencegah mereka saling menyontek.
pakai penadah telur. Ya. Bahkan ada mahasiswa menggunakan helm full face dan topeng serial TV Money Heist saat ujian. Menurut Manor, hal ini merupakan cara yang menyenangkan untuk mengajari mahasiswa tapi benar ya. Ini menjadi sebuah cara teknik yang lucu, seru untuk mengajarkan soal masalah kejujuran dan integritas. Gue setuju. Siapa yang dulu pernah nyontek waktu sekolah? Malu guys, malu. Malu lah. Quote of the day by Bang Yono. Ya. Melakukan mencontek ketika lo sedang masa pendidikan adalah sebuah hal yang memalukan. Karena apa? Karena biasanya Anda mencontek dari orang-orang yang otaknya sama kayak Anda. Itu yang memalukan. Tapi kalau lo nyontek emang pinter gak apa-apa bro. Ya kan? Nah masalahnya tuh sama goblok saling mencontek. Bro, nomor 3. Sama. Belum lo nomor 3. Belum. 3. Gak tahu. Sebelah situ. Tanya, bro, nomor 3. Ya, orang gue lebih goblok dari lu berdua. Nanya lagi nomor 3. Itu. Tapi bagus nih. Kemudian sejumlah sekolah dan universitas lain melakukan bagus kan? Ribuan orang menyukai unggahan Profesor Manden Ortiz di Facebook. Bahkan media lokal dan internasional telah meliput peristiwa unik tersebut. Kemudian sejumlah sekolah dan universitas lain di Filipina untuk melakukan hal serupa. Indonesia perlu gue lakukan kayak gini. Kayak seru tuh. Nanti bakal ada yang pakai aneh-aneh nih, kipas sate, ada yang pakai kacamata kuda, ya kan? Iya loh, seru-seru loh. Ada yang pakai BH emaknya dibolongin tengahnya. Dipakai nih. BH emaknya bolong. Berita selanjutnya ya. Berita selanjutnya adalah berang. Hewan ya, hewan tuh. Berang tuh marah. Tetangga seenak jidat potong rambut anak orang tanpa izin. Bro, gak boleh bro. Punya tetangga yang gabutnya motong rambut anak orang tanpa izin. Jadi gak tega ya guys kalau lihat dia murung kayak gini terus. Kenapa punya tetangga yang bro, gak boleh dong. Momen seorang wanita ngamuk tak terima karena rambut adik perempuannya dipotong oleh tetangga tanpa izin telah menjadi sorotan dan viral. Video itu dibagikan. Dalam rekaman video tersebut si wanita mendengar memarahi seorang nenek-nenek. Nenek-nenek bro, yang menjadi tetangganya itu. Diketahui nenek itu memotong rambut anak perempuan si ibu menjadi takaron dan tanpa izinnya. Ya, bila melihat kondisi rambut adik yang wanita itu tentu tak terima dan langsung menghampiri tetangga. Punya tetangga yang gabutnya motong rambut anak orang tanpa izin. Wanita itu terdengar begitu kesal, namun nenek tetangga tersebut tetap santai. Si tetangga lantas meminta maaf atas perbuatannya. Akan tetapi wanita itu tetap marah dan tak menerima permintaan maaf si tetangga. Sumpah kesel banget, sakit hati, pengen nangis sejadi-jadinya. Nangis aja gak apa-apa. Pas lihat rambut si adik aku dipotong asal-asalan, FYI itu dia langsung aku bawa ke salon buat ngebenerin. Awalnya berantakan banget. Ya udah, berarti udah beres dong. Coba kita lihat. Apa urusan sama Oma? Iya maaf pokoknya. Ya terus kenapa jadi rusak kayak gini anak orang? Main dipotong, main izin dulu nggak? Enggak, udah maaf, mohon maaf. Mohon maaf doang, lihat. Yang kudu diapain ke saya tuh? Ngapain dipotong? Siapa yang nyuruh? Enggak ada yang nyuruh, Kenapa saya yang dipotong? yang salah. Saking sayang Saking? tadinya. Saking sayang. Kenapa Oma. sekolah Kapa kalau cucu Oma sama aku dipotong gimana? Rambutnya kau si Kapa? Ya kalau udah mah ya nggak apa-apa. Ini Ya mah udah nggak pokoknya apa-apa. maaf. Mana si Kapa? Udah ada sama sama mama. lain kali nggak boleh gitu Iya, ya kan iya. Kelima punya Udah orang jadi tua pelajaran. punya Iya. orang tua kan biarin sama orang tuanya sendiri diurusin. Iya, Kalau mah iya. sayang Maaf ya, dalam bentuk yang lain Maaf jangan ya, kayak udah gitu. tanggung kayak gini di mana-mana izin dulu. Udah Apa, jangan Neng. motong-motong. Neng, udah Neng. Orang itu udah minta maaf berkali-kali Neng. Ya salah sih, salah ya. Langsung rambut. Tapi pas dia ngomong, ya terus gimana, mau gimana lagi? Bener juga sih. Saya bukan maksudnya apa ya, tapi kalau bilang kenapa tadi ini? Ya maaf saya salah. Ya terus gimana dong? Ya mau gimana lagi, orang udah dipotong. Bener sih. Tapi Neng ini mah ngegas. Buat anak orang. Iya udah. Iya. Gimana sih? Ya kan saya sekarang minta maaf harus gimana saya? Wah, harus gimana? Iya harus gimana? Bener. Dia udah minta maaf nih si nenek. Iya salah bener Nek. Lo salah Nek. Nenek salah. Nenek sadar gak nenek salah? Iya sadar. Kenapa nggak izin dulu Kan atuh? udah terlanjur. Ya iya ini kan sama aja minta diulang waktu dong.
Maaf. Udah terlanjur cuma maaf doang. Ya terus gimana emang bisanya maaf-maaf doang dong. Tapi ya, menurut penuturan si wanita, anaknya itu dibully dengan dicemooh mirip dengan boneka dari serial Squid Game. Ya terus gimana? Maksud gue gini ya, apakah kalau di penjara neneknya lu puas gitu? Apa gimana? Kalau anak lu digituin gimana bang? Kalau tetangga lu minta maaf langsung damai gitu? Pasti gue marahin pertama, mas misalkan ya siap kalau nenek-nenek bini gue lah yang turun tangan, ya, ya kan? Gitu. Tapi kalau misalkan ya kayak tadi nih marah nih kita kesel ya. Terus nenek bilang iya saya minta maaf satu saya mau gimana gitu. Iya sih ya bingung sih kalau udah kayak gitu. Ya. Nenek dipotong rambut juga. Bisa juga ya bisa juga. Nenek ya udah kalau gitu nenek saya potong rambut. Nggak dosa sih bro ngebalesnya gitu sih. Ya. Lo tahu sendiri orang kalau udah di atas di yang gue tahu tuh di kita kalau orang udah di atas 55 tahun itu dosanya udah dipotong setengah bro. Ya. Ya karena sebanyak hal lah di situ maksud gue. Tapi menurut gue ini juga nggak bagus juga karena nanti takutnya tuh ini ya si cewek yang ini nih bakal kesel banget sama si nenek yang bisa pengaruhin anaknya yang kecil ini sama pengaruhin ibunya yang tetangganya gitu. Jadi hubungannya jadi nggak harmonis. Gue kan nggak pernah gue dizolimin sama tetangga. Pasti pernah dizolimin sama tetangga. Pasti pernah. Sampai marah pun nggak mau nyapa gue pernah. Tapi setelah berapa lama lewat. Siapa lagi ya? Karena yang takut tuh nanti hilang bro gitu.